Di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih penyebab obesitas, mengapa bisa terjadi obesitas, dan faktor apa saja pemicu obesitas. Apa saja? Ayo langsung kita mulai. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fian di channel kita yang membahas tentang kesehatan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu obesitas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih penyebab dari obesitas itu. Obesitas merupakan tahapan yang biasanya terjadi jika kondisi yang kelebihan berat badan atau overweight tidak di-maintenance dengan baik. Nah, kondisi obesitas ini biasanya terjadi karena tahapan yang sebelumnya, yaitu overweight atau kelebihan berat tidak di-maintenance dengan baik. Kelebihan lemak, kelebihan berat yang terus meroket dalam waktu yang cukup lama akan menyebabkan BMI atau Body Mass Index meroket di atas 30. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Body Mass Index atau BMI dalam bahasa Indonesia adalah indeks massa tubuh, adalah rasio yang menjadi penilaian standar untuk menentukan apakah berat badan kita tergolong kurang berat, normal, berat badan berlebih, atau berada di level obesitas. Rumusnya adalah berat tubuh dalam kilo dibagi dengan tinggi dalam meter kali tinggi dalam meter. Hasil yang didapat akan menunjukkan golongan berat badan kita. Oke, lanjut ke pembahasan tadi. Nah, orang yang memiliki kelebihan berat badan belum tentu obesitas, tapi orang obesitas pasti memiliki kelebihan berat badan. Lalu, mengapa dua kondisi gemuk ini bisa terjadi? Banyak faktor yang menyebabkan kegemukan atau obesitas. Salah satunya adalah yang dinamakan overeating atau makan berlebih. Yang menurut artikel yang saya dapatkan di Share UPMC, overeating adalah makan di mana lebih banyak kalori yang dikonsumsi daripada yang digunakan tubuh untuk energi. Biasanya overeating ini terjadi karena alasan emosional atau psikologis, seperti kebosanan, kecemasan, depresi, atau stres. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mengontrol tubuh kita? Sudah pasti otak kita. Jika tidak ada kontrol yang baik, mungkin ada permasalahan di otak kita. Atau bisa jadi sinyal tubuh untuk menginformasikan ke otak bahwa tubuh sudah kenyang tidak tersampaikan dengan baik. Nah, hormon berpengaruh dalam menjaga hubungan baik antara otak dan tubuh dan otak. Hormon ya. Ini saya mengambil artikel lagi dari uofmhealth.org. Ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama adalah hunger atau lapar. Lapar adalah sensasi normal yang membuat kita ingin makan. Tubuh memberitahu otak kita bahwa perut kita sedang kosong. Ini membuat kita merasa lapar. Rasa lapar membuat orang feel like headed atau pusing atau kesal. Namun setiap orang berbeda efeknya. Nah, rasa lapar sebagian dikendalikan oleh bagian otak kita yang disebut hipotalamus, kadar gula darah atau glukosa kita, seberapa kosong perut dan usus kita, dan kadar hormon tertentu dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah perasaan puas atau fullness, bukan mules ya. Perut kita memberitahu otak kita bahwa kita sudah kenyang. Biasanya perasaan ini menyebabkan kita berhenti makan dan tidak memikirkan makan lagi selama beberapa jam. Rasa kenyang sebagian dikendalikan oleh hipotalamus, gula darah, apa yang kita makan, dan sebenarnya hormon juga berpengaruh juga nih, tapi kalau di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah appetite atau nafsu makan. Nafsu makan adalah keinginan atau makan. Nafsu makan adalah keinginan akan makanan, biasanya setelah melihat, mencium, atau memikirkan tentang makanan. Bahkan setelah kita merasa kenyang, nafsu makan bisa membuat kita terus makan. Nah, kita mengambil beberapa poin penting dari artikel tadi bahwa saat kita lapar atau kita kenyang, tubuh itu mengkomunikasikan ke otak kita apakah kita sedang lapar atau sedang kenyang. Nah, gula darah juga berpengaruh, hormon pun juga berpengaruh. Nah, kita akan bahas hormon, di mana hormon ini berpengaruh pada saat kondisi kita overeating tadi. Pengaruhnya di mana? Nah, ada banyak hormon yang bekerja dalam tubuh kita. Yang kita bahas pertama adalah hormon leptin. Hormon leptin ini diproduksi oleh sel lemak dalam jaringan adiposa, di mana tugas dari hormon leptin ini adalah memberikan sinyal ke otak bahwa kita sudah kenyang. Jadi, kalau kita makan, kita sudah merasa kenyang, hormon leptin ini bertugas untuk bilang ke otak, kita sudah kenyang, ayo kita stop makan. Nah, kurang lebih seperti itu ya fungsinya hormon leptin. Nah, ini saya mengambil artikel dari webmd.com. Leptin adalah hormon yang dibuat oleh sel lemak yang menurunkan nafsu makan. Grelin adalah hormon yang meningkatkan nafsu makan dan juga berperan dalam berat badan. Nah, habis bahas si leptin, kita akan bahas si grelin ini ya. Kadar leptin yang berpengaruh sebagai penekan nafsu makan ini are lower atau lebih rendah saat kita kurus dan lebih tinggi saat kita gemuk. Tetapi banyak orang gemuk telah membangun ketahanan terhadap efek penekan nafsu makan dari leptin atau disebut dengan resistan leptin. Kemudian di paragraf berikutnya, dari dua hormon tersebut, leptin penekan nafsu makan tampaknya menjadi pemain yang lebih besar dalam keseimbangan energi tubuh kita.
beberapa penelitian berpendapat bahwa leptin membantu mengatur grelin. Leptin membantu memberi sinyal pada otak bahwa tubuh memiliki sumber energi yang cukup seperti lemak tubuh. Tetapi, banyak orang gemuk tidak merespon sinyal leptin meskipun mereka memiliki kadar leptin yang lebih tinggi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika hormon leptin tidak bisa bekerja dengan baik, ya bagaimana kita bisa mengontrol makan kita dengan baik. Bagaimana kita bisa berhenti makan jika hormon yang mengatur kita untuk berhenti makan atau sinyal kenyang ke otak tidak berfungsi dengan baik. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Seperti yang kita sudah bahas, sel lemak itu menghasilkan leptin. Kadar lemak dalam tubuh yang tinggi akan memacu produksi leptin yang tinggi. Terus tinggi sampai leptin mengalami resisten karena terlalu banyaknya, yang menyebabkan sinyal yang diberikan ke otak tidak maksimal. Nah, secara tidak langsung jika kita menurunkan lemak berlebih dalam tubuh kita, otomatis produksi leptin akan berkurang. Sehingga jika kita rajin bakar lemak atau setidaknya menurunkan berat badan kita, ini bisa dengan diet, olahraga, atau tidur yang baik, akan membuat leptin kita bekerja lebih baik, sensitivitas leptin meningkat. Tidur yang baik, pola tidur yang cukup, itu akan membantu hormon untuk bekerja sebagaimana mestinya. Nah, seperti kita tahu bahwa leptin itu adalah salah satu dari hormon. Jika kita bisa mengelola tidur dengan baik, otomatis hormon leptin akan bekerja dengan baik juga. Nah, kombinasi yang baik dari tiga hal ini, yaitu diet yang baik, olahraga yang cukup, tidur yang baik, akan mengembalikan kemampuan dari atau kinerja dari hormon leptin kita. Nah, demikian video yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, bahwa penyebab obesitas salah satunya adalah leptin. Hormon leptin yang tidak seimbang, tidak bekerja dengan baik, otomatis akan membuat kita overeating. Jika kita bisa mengelola leptin dengan baik, kita akan bisa menurunkan kebiasaan overeating kita. Nah, hormon kedua yang akan kita bahas adalah hormon grelin. Kita bahas di video selanjutnya. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, teman-teman bisa subscribe untuk mendapatkan update-update terbaru. Jangan lupa untuk like dan share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.